Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suce. Nah pemirsa, dalam episode Unhas Meet kali ini kita kedatangan tamu orang-orang hebat yang ada di film Uang Panai 2. Film yang direncanakan tayang pada 8 Agustus 2024 ini telah mengundang banyak perhatian masyarakat karena cerita dan budayanya yang melekat dengan kita. Nah tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sapa mereka telah bergabung bersama kami di studio utama Unhas TV. Yang pertama ada Ibu Melia Sari. Nah, jadi ibu ini adalah pemeran ibu dari ibunya Icang ya, pemeran utama dari cowok Uang Panai Film 2. Oke. Kemudian ada Tuming, Kak Tuming. Oke. Yang selanjutnya ada Kak Andrea Eka Wijaya. Beliau sebagai penata musik di film Uang Panai 2. Nah, namun pemirsa, sebelum kita berbincang dengan para tamu kita hari ini, terlebih dahulu kita saksikan official trailer dari film Uang Panai 2. Kamu mau nikah? Segera mi sayang, karena kalau jadi spesialis maka nek lagi nanti tuang panai kok. $200 juta. Wow, uang panai terlalu mahal. Jadi apa solusinya? Tapi kenapa Ki pergi bilang 200 juta uang panai kok? Lebih dari itu saja wajar, Ki. Kan dokter kok. Solusinya adalah Patunggu, jasa konsultan uang panai pertama dan satu-satunya di dunia. Kau sediakan uang 200 juta di lini barang. Bukan persoalan panai ini. Kayaknya itu macenya Ica Nana suka kak. Justru bahaya itu kalau macenya Ica suka kok. Kak ada suamina. Masuk akal ya, tapi dia kalau mau saja. Menikah itu bukan anu yang sulit, anu gampang ji, simple ji. Kalau Tuming sama Abu sudah menikah? Saya ini tuh mau bantu orang yang bermasalah uang panainya. Kayak kita dulu. Kalau Icang tidak menikah, sudah bukan Ki. Tapi dia malah tidak tahu kok pacaran cokok-cokok depan rumah. Saya ndak ikhlas kalau anakku dirusak sama laki-laki seperti Cang itu. Kenapa kok Cang? Maingat kok. Ya dibicarakan sudah pembelian hanya orang om. Kapan kamu dengar kau kasih orang tua Cang? Bagaimana Bukit direstui kalau begini caramu, Nak? 7 tahun di. Mati kutong membawa waktu kayak saya sendiri berjuang begitu. Capek mah. Opa. Nah pemirsa, itulah tadi trailer dari film Uang Panai 2. Dari trailer saja saya udah makin gak sabar nih buat nonton film Uang Panai 2. Karena tadi udah kerasa filmnya mungkin lebih sedih ya nanti. Dan jokesnya mungkin tadi ada Opa juga, betul sekali. Oke, jadi langsung saja sebelum pertama-tama kita tanya kabar dulu ya. Ibu Melia Sari gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Tuming sendiri? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah untuk pertama nih, mungkin bisa memperkenalkan diri dan serta perannya dalam film Uang Panai 2 kepada para pemirsa Unhas TV. Mulai dari Ibu Melia dulu. Ya, Assalamualaikum. Saya Melia Sari sebagai ibunya si Icang. Oke, jadi peranan ibunya Icang dalam Uang Panai 2 ini gimana sih? Peran di sini saya sebagai seorang ibu yang ibu sabar gitu. Oke, ibu sabar. Anaknya mau menikah. Menghadapi anak yang usianya sudah cukup untuk menikah. Di kendalanya itu adalah dengan dananya yang nggak ada. Oke, uang panainya ya. Oke, jadi bagaimana sosok ibu ini kemudian? Mungkin bisa di-spoiler dikit nih terkait bagaimana perannya Ibu Melia Sari ini sebagai ibunya Icang akan mendukung Icang yang sudah cukup untuk menikah tapi ternyata uang panainya yang belum cukup. Oke. Di sini saya maksudnya mendukung dari belakang. Oke. Tapi ya itu kendalanya dana, sementara si Icang hanya karyawan biasa. Icang hanya. Iya. Ada seorang sales gitu. Oke. Dan minta restu untuk menikahi si Ica ini. Yang dokter. Ya,
Ya, saya berpikir apa kamu sanggup nak? Oke. Terus apa biaya kami tuh sudah maksudnya tanpa harus orang tua yang ini ya kan yang maksudnya apa lagi untuk mencukupi Ada keraguan. ya keraguan ya. Ada keraguan ya, oke. Tapi kalau misalnya kita bawa di luar film nih ya Bu, kalau misalnya ini kita, bagaimana sih pandangan Ibu kalau misalnya ada orang yang mau menikah, itu umurnya udah cukup tapi panainya yang belum, itu kan budayanya kita di masyarakat Sulawesi Selatan. Maksudnya kalau bagaimana tanggapan Ibu ini kalau misalnya ada yang kita sudah siap menikah secara umur tapi secara dana belum bisa. Ada pay later. Oh, pay later. Oke. Gimana ya? Iya, memang agak susah ya karena budayanya kita memang harus pakai uang panai gitu. Uang panai itu wajar atau gimana? Oke. Memang ada untuk istri ya? Iya. Oke, jadi ngikut adat aja ya. Oke, terima kasih Ibu. Jadi selanjutnya kita ke Kak Tuming nih. Siapa sih yang nggak kenal Kak Tuming? Komedian, konten kreator, masyarakat Sulawesi Selatan. Oke. Jadi Kak Tuming mungkin boleh dijelaskan dulu nih terkait perannya dalam film Uang Panai 2. Iya, jadi saya Tuming di film Uang Panai 2 ini saya berperan sebagai John Wick. John Wick, oke. Iya. Ya, jadi saya sebagai Tuming yang ikut dalam struggle-nya ini, si Icang ini bantu dia cari uang panai melalui perusahaan Patumbu namanya. Oke, perusahaan itu, Patumbu. Patumbu itu perusahaan Ancat, Tumin dan Abu. Perusahaan Ancat, betul. Jasa konsultan uang panai pertama dan satu-satunya di dunia. Cuma ada di film Uang Panai 2. Jadi apa aja tuh yang ditawarkan oleh Patumbu ini? Iya, kami menerima gadai HP. Oke. Tapi di sana dia itu lebih ke membantu teman-teman yang ini yang ada permasalahan dengan mau nikah tapi terkendala dengan biaya. Tapi bukan kita bantu dia Ini pakai dana. Ini ceritanya jasa konsultasi atau gimana nih? Iya, jasa konsultasi. Ini fiktif, tapi Oke. salah jadi kenyataan ya. Oke. Akan dibuka ya ke depannya. Lumayan satu kali konsultasi 1 juta lah. Oke. Lumayan. Iya. Oke. Nah, di situ kita buka jasa konsultasi. Nah, klien pertamanya itu si Icang anaknya ibu. Oh, jadi itu Icang klien pertama di sini untuk. Oke. Ya, lebih jelasnya kita putar filmnya saya. Oke. Ini ke spoiler semua Ya, nih, geng. nggak apa-apa. Ya, jadi nanti dia banyak struggle-nya. Kita bukan Patumbu itu dia tidak membantu secara kasih dana, tapi kayak strategi-strategi apa yang bisa gue lakukan ini sehingga ya solusinya begitu. Lebih ke konsultasi ya. Konsultasi betul. Oke, selanjutnya nih kita tanya-tanya untuk Kak Andre Eka Wijaya. Nah, sebagai music director, gimana sih? Mungkin bisa dijelaskan dulu terkait soundtrack untuk film Uang Panai 2 kali ini. Kalau di Uang Panai 2 ini soundtracknya masih pakai soundtrack Uang Panai 1. Oh, oke. Kalau di Andra judulnya sendiri, cuman kita buat versi baru. Versi baru. Versi lebih klasik, lebih orkestra. Ini dia main drum. Oke. Main drum. Jadi lebih klasik, lebih orkestra. Tambah lagi 2 lagu. 2 lagu. Itu lagunya lagu Pujian. Oke, boleh di-spill nggak? Ya nanti di film. Oke. Karena Oke. belum dirilis di Oh, belum rilis. Oke, baik pemirsa, sebenarnya ini ada banyak ya, ada pertanyaan khusus nih buat Kak Tuming dari para pemirsa Unhas TV. Ini special question ya untuk Kak Tuming. Ini kenapa sih panggilannya Tuming gitu? Nama aslinya mungkin diceritakan. Mungkin kalau bisa di-include juga dengan Kak Abunya. Iya. Oke. Jadi nama Tuming itu fiktif. Oke. Nama asli saya Jeffrey Nicole. Betul. Ya, jadi Oke. Tuming itu nama panggung lah istilahnya. Nama panggung ya. Kok bisa akhirnya Tuming gitu? Jadi saya dulu itu sekolah di pesantren Imbin Putra. Di sini. Pesantren? Iya, pesantren. Oke. Nggak percaya? Saya mengaji nih. Oke. Nah,
Nah, saya sekolah. Nah, di samping pesantren itu adalah seorang anak bernama Tuming. Dia lucu. Oh, jadi Makanya saya curi namanya. Saja. Untuk dia tidak minta royalti. Oke. Semua dana nonton itu nanti. Oke. Iya. Jadi, oke. Ya, terus dalam fase pengangguran saya dulu juga alhamdulillah di sini Oke. pernah berkuliah di Unhas. Mahasiswa. Tapi saya DO. Saya DO kampusnya. Oke. Iya. Bukan di DO ya, tapi Bukan, kini ya. saya DO kampus ya. Oke. Terus dalam fase pengangguran itu ketemulah saya dengan Abu, makhluk Abu. Oke. Iya. Nah, kita dalam sama-sama pengangguran kita bikin satu karya video. Nah, tapi nggak bagus lah kalau nama asli di konten. Nah, kita Iya. bikin nama fiktif, Tuming dan nama panggung. Nama panggung. Nama panggung Kabu ini nama panggung juga nggak? Iya, nama panggung. Nama panggung, nama aslinya? Abu, Rio Dewanto. Oke, jadi mungkin karena Kabu nggak ada di sini, mungkin Iya. bisa dijelaskan tadi, Iya, karena pasti banyak yang kebetulan penasaran. Abu ini dia lagi sakit, dia Iya. butuh uang. Oke. Dia bisa datang ya. Ya. Mungkin dijelaskan dulu nih, gimana tadi proses ketemunya setelah mendeo kampus ini? Iya, jadi saya dulu sering nongkrong di salah satu warkop lah di Jalan Perintis di sini. Jalan Perintis, Iya. oke. Saya ketemu di situ, bilang, "Wah, unik juga tengkoraknya ini orang ya." Oh, Iya, saya mengagumi lah. Wah, dia juga ini unik. Kita bertemu dari Twitter awalnya, terus di Twitter kita lanjut kopdar di situ di kafe. Terus karena sama-sama pengangguran, kebetulan itu hari lagi rame bikin video di sosmed itu, video fitgram dulu. Oke. Nah kita, 15 detik dulu kita ikut bikin. Dan akhirnya karena video itu viral, rame, ada produser yang hilaf. Oke, yang hilaf. Iya, namanya Om Amril, dia datang bilang, ayo bikin film, nama Uang Panai. Nah, Uang Panai. disitulah sampai bisa Itu tahun 2000. 2015 karena uang panai pertama. Oke, uang panai pertama kan tahun 2016. Iya, 2016. Oke. Oke, jadi pemirsa selanjutnya ini kan untuk film Uang Panai 2 ini kan ada beberapa yang pemeran lama dari Uang Panai 1, kemudian ada yang beberapa pemeran baru ya. Ibu Miresari mungkin pemeran baru. Mungkin bagaimana sih rasanya pertama kali untuk ketika mendapatkan proyek ini? Ya, saya sangat bangga. Oke. Karena baru pertama kali saya casting di Indonesia, lolos. Oke. Ya merasa senang juga sih, karena Indonesia itu PH yang bagus gitu. Jadi merasa ya kayak enggak ada ya saingan gitu. Oke. Pemain-pemain yang lain. Saya masuk di Indonesia. Oke, ada tantangan nggak untuk mendapatkan proyek yang besar ini lumayan? Enggak ada sih. Oke, jadi aman-aman ya langsung diterima. Oke, kalau Kak Tuming sendiri kan udah pernah main nih di Uang Film Panai 1. Bagaimana sih rasanya kembali join di Uang Panai Film 2 ini? Iya, sebenarnya kan tidak ada di awalnya niat mau lanjut film Uang Panai 2, Oke. karena alhamdulillah ada ekspektasi yang banyak dari penonton tuh. Oke. Kita lanjut, insya Allah nanti ini kita lanjut lagi Uang Panai 3, kan itu 200 juta nih sekarang tuh. Iya. Pokoknya sampai 1 miliar. Sampai 1 juta, Iya. sampai 1 miliar ya 1 panainya. miliar nanti di Uang Panai ke-9 bilang kira-kira. Uang Panai pertama tuh berapa sih panainya? Dia masih 100. 100 ya. Kalau kali ini udah 200 Iya, juta. jadi Uang Panai ini mengikuti inflasi. Oke. Iya. Jadi nanti Uang Panai 3 mungkin 500 juta lagi. Sampai di angka 1 miliar sampai presiden membuat undang-undang. Betul. Itu tuh kami supaya presiden membuat undang-undang standarisasi Uang Panai supaya kasih Uang Panai itu tidak seenak perutnya. Oke, betul. Oke. Nah, untuk Kak Andre sendiri nih kan Bisa minum dulu ya? Oh ya, nggak apa-apa. tim produksi mungkin. Nggak apa-apa. Oke, untuk Kak Andre sendiri sebagai mungkin ini yang karena Uang Film Panai 1 itu belum terjun sebagai music director. Apa sih tantangannya untuk Uang Film Panai 2 sendiri ini? Kalau tantangannya sendiri itu karena genre filmnya itu komedi, Iya. komedi romantis, jadi memang itu
itu tantangannya selalu di musik komedi. Karena di musik itu kan tidak ada genre komedi. Iya. Jadi kita bikin musik komedi agak susah, dan bikin musik film itu nggak seperti bikin musik kayak lagu. Iya, yang betul. cuma 3-4 menit pakai tempo segala macam. Kalau di film kan kita menyesuaikan dengan mood. Iya, Ini betul. mood adegannya sedih, senang. Apalagi di film Wampana ini istilahnya banyak jumping. Maksudnya jumping sebentar sedih, sedih sekali, langsung tiba-tiba lucu. Ada komedi. Nah, jadi tantangannya dari situ langsung kayak berubah mood film. Jadi dari tadi sedih dibangun sedih langsung ke komedi. Jadi ya, tantangannya di situ. Untuk produksi musiknya ini berapa lama sih Kak? Produksinya itu kalau tidak salah kurang lebih 1,5 bulan lah. 1,5 bulan. 1 bulan sampai 1 bulan setengah, karena kan setelah editing ada lagi direvisi tuh sampai 3-4 kali baru akhirnya finish nih. Oke. Kurang lebih 1,5 bulan. Kurang lebih udah include semuanya itu ya, dengan editingnya dan lain sebagainya. Oke, kita tahan dulu para bintang tamu kita hari ini. Kita jeda setelah iklan berikut. Baik pemirsa, terima kasih karena masih membersamai kami dalam Unhas Meet kali ini. Nah, kita lanjut ya diskusi tentang film Uang Panai 2. Mungkin dari Ibu Melia Sari sendiri, mungkin bisa diberikan gambaran sedikit nih terkait dengan film ini. Uang Panai 2. Terkait ceritanya mungkin dari sudut pandangnya Ibu. Gak apa-apa. Gimana ya? Maksud ceritanya apa? Boleh ceritanya? Ceritanya ya itu yang awal tadi tuh. Gak apa-apa. Seorang ibu single parent ya. Single parent itu merasa ini gimana ya? Agak ragu. Nananya terlalu tinggi tembakan nananya. Oh, dokter nembak. Iya. Anaknya tadi apa ya? Sales ya? Sales. Iya. Oh, jadi ada kekhawatiran sendiri sebagai seorang ibu melihat anaknya yang Saya yang mau. Oke. Nah, kalau menurut Kak Tuming sendiri itu gimana? Ya, jadi sebenarnya ini kan orang pasti bisa membaca lah. Ada seorang laki-laki dia mau menikah terkendala dengan opanenya, itu pasti orang tahu mila ceritanya. Cuman di sini bahkan itu premisnya juga di Uang Panai. Iya, Uang Panai 1. Cuman di sini kita tambah struggle-nya tuh beda ya. Mungkin dari segi itu tadi ceweknya yang strata sosialnya lebih tinggi, banyaklah tantangan-tantangan yang dikasih lebih berwarna di Uang Panai 2 ini. Oke. Kalau menurut dari musik director sendiri tuh apa gambaran sedikit dari film Uang Panai 2? Yang jelasnya film Uang Panai ini yang menariknya itu komedinya yang segar-segar yang Oke. Ya caca dari premisnya pasti orang sudah tahu nih. Betul. Pasti Uang Panai itu pengorbanan
seorang laki-laki untuk ke perempuannya. Kalau saya sih di komedinya sih. Di komedinya ya. Jadi memang oke. Jadi memang ada beberapa hal yang membedakan Uang Panai 2 dengan Uang Panai 1. Nah, tadi ada mungkin struggle-nya dan komedinya dan apanya lagi nih Kak mungkin bisa di-spill untuk perbedaan dari film Uang Panai yang pertama dan Uang Panai yang kedua. Ya mungkin dari segi skala produksi. Oke. Karena di Uang Panai 1 itu betul-betul belajar. Iya, seluruh timnya masih belajar, masih amatir lah. Jadi memang itu kayak apa ya, rezeki ya, bisa filmnya booming. Nah, di beberapa film setelah Uang Panai itu tim khususnya Venesia Production ini dia belajar terus. Jadi value productionnya itu semakin bagus dari segi gambar, dari segi bahkan dari budgeting juga lebih agak naik lah. Jadi tim depan layar belajar, lebih-lebih lagi di belakang layar karena Uang Panai 1 itu kameramennya itu pas syuting pengantin. Pas syuting. Bisa bikin film, bisa bikin ayo bersama-sama kita belajar. Jadi betul-betul. Jadi mengajak ya begitu. Iya, ada spirit kolaborasi di Uang Panai 1 yang berlanjut ke beberapa film sampai Uang Panai 2 ini yang teman-teman itu belajarnya juga gila-gilaan. Jadi Uang Panai 1 itu produksinya panjang sekali. Berapa bulan dulu? Itu berapa lama produksinya? 6 tahun. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya. Ini sudah sampai sebulan nih, 25 hari kalau berapa hari? Iya, 25 hari produksi. Itu pun yang tantangannya Uang Panai 2 ini karena kan kita produksi pas Covid. Iya, tahun 2020 ya? 2021. Oh, 2021. Jadi kita itu setiap syuting itu harus dicolok. Oke. Nah, ada momennya itu yang kayak putus asa nih karena saya dicolok itu kayaknya ya nasi itu mi bola mata aku ya. Oke. Sekali kurasa tahu ya. Sudah deh. Tapi kita sempat berhenti produksi. Oh, sempat berhenti. Ada beberapa kru. Itu lama nggak jeda untuk produksinya? 3 hari kali. Oh, 3-4 hari. Baru lanjut lagi. Cuma karena kan kebetulan penulisnya ini Uang Panai 2, 2 orang penulisnya itu dokter. Oke. Nah, dia itu yang bikin ini ya SOP di lokasi produksi juga nih. alumni Penulisnya dokter. Iya. Mungkin gara-gara itu juga yang si cewek ini dokter Uang Panainya tinggi ya. Oke, bicara soal syuting Uang Panai ini. Jadi tadi sempat selain kendala Covid, apalagi nih Kak? Tantangan lainnya? Kendala Covid. Capeknya mungkin. Iya, tapi kan kalau itu kan memang begitu nih lah orang produksi itu. Oke. Mungkin dari ini ya, dari mengakali karena budget produksi kita harus jujur terbatas kita. Kita mengakali tuh alokasinya ini harus ini, jadi ada momennya itu saya makan beras. Oke. Tadi pokoknya bagus gila. Oke. Enak Ibu Budi. Pokoknya semuanya ini bagus lah. Banyak sponsor. Banyak sponsor. Ya, karena itu alhamdulillah karena kesuksesan dari film-film sebelumnya yang membuat banyak yang support ini film Uang Panai 2. Nah, itu kita ucapkan terima kasih kepada seluruh yang support film Uang Panai 2 termasuk Unhas TV. Karena kita dikasih kesempatan untuk promosi. Oke, betul. Oke, jadi Kak mungkin selanjutnya nih, mungkin bisa di-spill momen keseruan dari selama syuting film Uang Panai 2 dari Ibu dulu. Momen apa sih yang paling berkesan selama syuting ini untuk proyek film Uang Panai 2? Ya momennya ya itu ketemu sama teman-teman ya. Oke. Maksudnya rame gitu kalau ketemu satu gitu. Terus pas di saat akhir syuting lebih rame lagi. Oh ya, tadi berapa lama produksinya? 25 hari. 25 hari ya. Jadi 25 hari setiap hari ketemu. Tapi itu tadi ada beberapa jeda karena Covid ya? Iya, tapi enggak lama. Jadi mungkin sekitar sebulan ya. Produksinya. Iya, 25 hari. 25 hari ya. Jadi itu jedanya tadi sempat 1 kali doang atau mungkin berulang kembali? 1
Jedanya? Satu kali. Oh, cuma satu kali. Oke. Kalau dari Kak Tuming sendiri, apa sih momen keseruan dari syuting film Uang Panai 2? Iya, karena kan syukurnya itu kita atmosfer produksi itu di film-film Makassar itu dia selalu membangun kayak kekeluargaan. Jadi begitu selesai syuting itu ada kayak haru, sedih juga karena sudah selesai gitu. Nah biasanya itu berlanjut ke silaturahminya sampai sudah film. Oke. Nah, paling kayak momen-momen lucu itu kan biasa di film itu kan ada dibilang wardrobe-nya toh. Oke. Pakaiannya misalnya hari ini saya baju merah, continuity untuk scene selanjutnya itu harus ada baju merah lagi. Tapi itu belum tentu di tag besok. Itu biasa beberapa hari. Nah biasa itu baju sakulum ya. Jadi biasa itu dalam proses syuting. Soalnya saya mau pingsan. Iya. Karena mencium aroma. Itu kan baju baju pemain lain lah. Ada batu tawa. Selalu sedih. Iya. Oke, kalau untuk Kak Tuming itu ya tadi. Iya, tapi selalu menyenangkan lah kalau setiap produksi. Oke, kalau Kak Andre sendiri gimana? Dari selama produksi musiknya mungkin dari film Uang Panai 2? Yang paling menyenangkan itu kalau selama produksi filmnya itu yang paling saya ingat sih mungkin yang pas hari terakhir. Hari terakhir? Yang bungkus anak-anak. Itu kapan sih Kak hari terakhirnya? Itu hari terakhirnya. Iya maksudnya tahun, tanggal, bulan? 2021. 2021 ya? Itu pertengahan awal? Kayaknya akhir deh. Oh akhir 2021. 2022. Iya awal 2022 apa pokoknya. Oh jadi udah tahu. Iya. Oke. Jadi hari terakhir itu anak-anak kumpul di ada salah satu tempat syuting juga di Makassar jadi anak-anak kumpul bikin video apa gitu yang joget-joget itu. Baru habis itu makan-makan mungkin itu. Oh ada party ya. Karena kalau saya sih kan sebenarnya di post produksi Kak, karena kan saya setelah produksi kalau post produksinya sih menyenangkan sebenarnya karena saya kan kerja sendiri jadi kalau menyenangkannya ya enggak juga menyenangkannya malah pusing harus bagaimana supaya filmnya bagus diedit dengan serius. Oke, jadi kami semua menantikan film Uang Panai 2. Oke, terakhir nih Kak, mungkin bisa pesan serta closing statement kepada para pemirsa Unhas TV. Kira-kira pesan apa sih menurut Kakak yang disampaikan dalam film Uang Panai 2? Kemudian ajakan kepada masyarakat untuk segera ke bioskop menonton film ini. Mungkin mulai dari Kak Andre aja dulu ya. Saya kalau ajakan teman-teman, ayo kita nonton film Uang Panai 2 karena di Uang Panai 2 ini banyak kamera yang keren, banyak sugan-sugan yang luar biasa, komedinya juga bagus dan banyak bintang-bintang yang tidak ada orang tahu ada di film, ternyata ada di film. Oke, terima kasih Kak Andre. Selanjutnya kita ke Kak Tuming nih, boleh Kak? Ya. Jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada harus nonton ini Uang Panai 2. Kenapa? Karena memang film ini dibuat untuk semua umur. Yang pertama dia menjadi alternatif hiburan lah buat teman-teman. Nah bagi yang pernah nonton Uang Panai 1 ini bisa jadi kayak nostalgia karena kan lumayan 8 tahun gitu Uang Panai 1 ke Uang Panai 2 itu nostalgia. Dan buat yang baru mau nonton tetap masih relate tanpa perlu nonton Uang Panai satunya juga. Jadi dan di film ini juga ada kayak pesan-pesan moral tuh, kayak sebenarnya itu wanita itu Uang Panai itu tidak membeli wanita tapi sebagai bentuk penghargaan. Nah itu semua dijelaskan di film Uang Panai 2. Jadi ayo kita nonton rame-rame di bioskop kesayangan Anda. Oke, terima kasih Kak Tuming. Selanjutnya Ibu boleh kepada para pemirsa Unhas TV. Buat teman-teman yang di luar sana, jangan lupa saksikan film Uang Panai 2 di tanggal 8 Agustus di seluruh bioskop Indonesia. Oke, baik pemirsa, itulah tadi diskusi inspiratif kita bersama orang-orang hebat yang ada di film Uang Panai 2. Jadi pemirsa jangan lupa untuk datang ke bioskop tanggal 8 Agustus 2024 untuk menyaksikan langsung film Uang Panai 2. Saya Zahra Sabita Suceng beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.